Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga saja Anda kami jumpai dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan milik rizkinya, dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta misteri yang budiman, dalam perjumpaan kali ini kami akan menghadirkan sebuah kisah misteri yang berjudul Jadi Tumbal Tetangga. Sebelum masuk ke kisahnya, kami mohon untuk senantiasa memberikan subscribe-nya bagi Anda yang belum subscribe di channel 1001 Misteri. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa memberikan komentar dan kritiknya. Para pecinta misteri yang budiman, selamat mengikuti. Monika. Suara serak nan lirih yang terdengar dari kejauhan memanggil namanya. Wanita paruh baya itu mengusap-ngusap telinganya, yang mana suara panggilan berulang itu seringkali ia dengar selama beberapa minggu ini. "Her, kemarilah," teriaknya dengan mimik wajah ketakutan. Harry adalah seorang pria beristri dengan satu orang yang merupakan anak bungsu dari Monika, dan yang selama ini merawatnya dengan begitu baik, meskipun Monika memiliki kekurangan dalam beberapa hal. Monika adalah orang yang buta huruf, namun nilai uang ia masih mengerti. Bahkan Monika mengalami sedikit depresi, sehingga ia harus mendapatkan perhatian lebih. Akan tetapi, satu kelebihannya, ia memiliki wajah yang cantik. Harry setengah berlari meninggalkan warung sembakonya yang dibangunnya di depan rumah. "Ada apa, Bu?" tanyanya dengan nada setenang mungkin. "Tadi ada yang memanggil Ibu. Dan itu, tadi di balik jendela ada yang seperti mengintai Ibu." Tunjuknya pada jendela kaca yang mana masih terbuka tirainya. Lalu Harry berjalan menghampiri jendela, lalu menutup tirai dengan cepat. "Tidak ada siapa-siapa, Bu. Kalau hari sudah gelap, tirainya jangan lupa ditutup," pesan Harry, dan berusaha sesabar mungkin menghadapi ibunya. "Tapi tadi benar, ada seseorang yang berbadan tinggi, besar, warna hijau di sana." Monika kembali meyakinkan putra bungsunya. Harry menghampiri ibunya, lalu menarik selimut dan menutupi setengah tubuh wanita yang melahirkannya. Sebab mereka tinggal di daerah perbukitan, dan jika di malam hari, udaranya pun sangat dingin. "Ya sudah, Harry temani tidur," ucapnya, lalu duduk di sisi sang ibu. Monika menganggukkan kepalanya. Ia mencoba memejamkan matanya. Kehadiran buah hatinya membuat ia merasa tenang. Monika memiliki 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan.
Namun, ia merasa betah tinggal dengan si bungsu, karena hanya itu yang mampu membuatnya senang. Perlahan, Monica mulai mengantuk, lalu tertidur. Melihat sang ibu tertidur pulas, Harry keluar dari kamar dan tak lupa menutup pintu dengan sangat hati-hati. Takut jika sang ibu terbangun kembali. Secara tiba-tiba, terasa desiran angin berhawa panas menerpa tengkuknya. Lalu seketika ia merasa meremang dan punggungnya serasa menebal. Harry terdiam sejenak, lalu menyapu pandangannya ke sekitar rumah. Dan ternyata tidak ada siapapun di sana. "Harry, beli rokok," suara Udin yang berada di depan rumahnya. "Ya, bentar," sahut pria bertubuh tinggi tersebut. Lalu bergegas keluar dari rumah menuju warung yang berada sekitar 5 meter terpisah dari rumah. "Monica," suara bisikan itu kembali terdengar dengan begitu nyata. Seketika wanita itu membuka matanya dan melihat tirai jendela berkibar tertiup angin. Sedangkan di luar tidak ada angin yang berhembus. Lalu ia menarik selimut dengan mencoba menghampiri jendela yang mana tirainya tertiup angin. Terlihat di balik jendela sosok mengerikan yang bertubuh tinggi, berwajah seram, dengan kulitnya yang berwarna hijau. "Hah?" Ia berjalan mundur dan berlari ke arah pintu, lalu membukanya dengan cepat. Her, tolong ibu!" teriaknya dengan kencang, sembari berlari menuju ke arah warung, yang mana di sana ada beberapa pemuda yang sedang duduk sambil bergitar di bangku kayu yang sengaja dibuat oleh Harry untuk para remaja nongkrong sambil minum kopi yang diracik oleh Harry. Dan mereka pun merasa betah. Teriakan Monica membangunkan sang menantu yang baru saja tertidur. Wardah yang baru saja terlelap akhirnya harus kembali membuka matanya dan keluar kamar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ia yang mengetahui jika ibu mertuanya memiliki gangguan depresi. Semenjak masa pacaran, harus menerima semua yang ada. "Ada apa lagi, Bu?" tanya Harry, lalu menghampiri sang ibu dan menggiringnya masuk ke dalam rumah agar tidak menimbulkan keributan. Sedangkan Wardah juga membantu suaminya membawa sang mertua masuk ke dalam rumah. "Her, ada hantu. Ada hantu di sana," ucap Monica dengan terbata-bata dan wajahnya yang memucat. "Ah, ibu ada-ada saja. Ya sudah, kalau takut tidur dengan Wardah saja malam ini," usulnya. Ia tahu jika sang istri keberatan, sebab ia pastinya akan terganggu tidur. Namun Harry tak punya pilihan, sebab ia harus menjaga warung, karena dari situlah tempat mereka mengais rezeki. Dengan berat hati, Wardah menyetujuinya dan masuk ke dalam kamar dengan wajah masam. Melihat sang ibu kembali tenang, Harry bernafas lega, lalu kembali ke warung dan berjualan untuk memasak mie pesanan para remaja yang sejak tadi masih nongkrong.
Wardah menatap sang ibu mertua yang tidur di lantai beralaskan kasur tipis yang biasanya dijadikan tempat tidur oleh Harry. Sebab kasur spring bed mereka sudah tidak lagi muat untuk bertiga karena putra mereka yang berusia 4 tahun sangat lasak jika tidur. Wardah ingin memejamkan matanya yang sejak tadi sudah sangat terasa berat. Namun sang ibu mertua tampak gelisah dan sesekali bangkit, lalu tidur kembali. Wanita itu tak lagi dapat menahan rasa kantuknya, sebab ia sangat lelah dan membiarkan sang ibu mertua mengoceh tak jelas. Lalu terdengar suara ayam jantan berkokok dan membangunkan Wardah yang tertidur pulas. Ia mengerjapkan kedua matanya yang masih terasa kantuk. Ia melihat ke bawah kasur. Tidak ada Harry di sana. Hanya ibu mertuanya yang masih mendengkur. Sepertinya ia tidak menyadari sejak kapan wanita itu tertidur. Apa Bang Harry tertidur di warung? Gumamnya, sembari menyingkap tirai jendela. Lalu mengamati pintu warung yang tertutup. Tetapi ada 2 orang remaja yang masih belum juga pulang dan sedang bermain ponsel. Sebab warung mereka ada menyediakan wifi gratis, sehingga mereka betah berlama-lama di sana. Ia kembali menutup tirai, lalu beranjak turun untuk pergi ke kamar mandi. Saat yang bersamaan, ibu mertuanya terbangun dan hampir saja membuatnya kaget. "Ibu, ngagetin saja," ucap Wardah dengan kesal. "Ibu mau ke kamar mandi," ucapnya dengan cepat. "Ya sudah, ayo, jangan sampai buang air di lantai. Aku capek membersihkannya," omel Wardah lagi. Monica tak menjawab, namun ia berusaha bangkit dari tidurnya dan menuju ke kamar mandi, mendahului menantunya. Tiba-tiba terdengar teriakan Monica dengan kencang. Lalu terdengar suara orang terjatuh di lantai kamar mandi. Wardah bergegas masuk ke dalam kamar mandi dan mendapati Monica tergeletak di lantai dengan meringis kesakitan. "Bu!" teriak Wardah dengan panik. Teriakan Wardah yang tak kalah kencang membangunkan Harry yang sedang tertidur pulas. Sedangkan 2 remaja yang tadi nongkrong di bangku kayu sudah kembali pulang. Harry bergegas masuk ke dalam rumah melalui kunci cadangan, lalu berjalan menuju suara gaduh di kamar mandi. Ia melihat 2 wanita yang sama ia cintai sedang terlihat panik di kamar mandi. "Ibu kenapa, Dik? Terpeleset mungkin, Bang?" jawab Wardah yang berdiri tanpa melakukan apapun. "Biarkan ibu bangkit sendiri. Takutnya nanti stroke jika dibantu." Monica mencoba menjaga ketenangannya. Namun, lama mereka menunggu. Tak ada tanda-tanda sang ibu akan bangkit sendiri. Seketika, Harry bergegas menghampiri sang ibu. "Bu, ibu bisa bangkit?" tanya Harry dengan rasa khawatir. "Sakit," tunjuknya pada pergelangan kakinya yang terlihat lebam seperti cengkraman sebuah tangan yang memiliki jemari yang sangat besar. "Aneh." "Bu," pakik Harry dengan sejuta rasa khawatir yang memenuhi rongga hatinya. Ia melihat jika sang ibu tak lagi dapat bangkit, maka ia memutuskan untuk menggendongnya. Wardah mengerutkan keningnya. "Ya Tuhan,
Jika ibu stroke, maka ini akan menjadi beban bagiku, gumamnya dengan perasaan bingung. Ia menarik nafasnya yang terasa berat, lalu beranjak dari kamar mandi dan mengikori suaminya yang membawa sang ibu mertua ke dalam kamar. Terlihat Harry mengganti pakaian sang ibunda yang tampak basah. Sementara itu, Monica tak dapat menggerakkan tubuhnya sebab ototnya seperti kaku. Wardah pun semakin frustasi. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ini sangat mengerikan jika ia bayangkan, sebab mengurus orang stroke bukanlah perkara mudah baginya. Oh, tidak. Aku tidak mau jika ini menjadi beban hidupku. Ia terlihat gelisah. Harry telah selesai mengganti pakaian Monica yang basah, lalu membenahi posisi tidur yang nyaman. Dick, tolong teleponkan Dokter Akila untuk datang kemari. Titah Harry pada sang istri yang sedari tadi hanya berdiri di ambang pintu. Iya, jawab Wardah kesal. Itu tandanya jika ia harus kehilangan jatah belanja yang tidak lagi full, sebab dipakai untuk membayar biaya pengobatan ibu mertuanya. Wanita itu beranjak ke kamarnya, lalu menghubungi dokter yang diminta oleh suaminya. Suara drum mesin motor berhenti tepat di depan rumah mereka. Lalu datang seorang dokter muda berambut sebahu dengan nan cantik rupawan. "Assalamualaikum," ucapnya dengan sangat sopan. "Waalaikumsalam," sahut Harry dan Wardah bersamaan. Lalu dokter muda itu masuk ke dalam rumah dan disambut Wardah yang sedari tadi sudah sangat gelisah. "Ke kamar, Dok," ajak wanita itu dengan wajah masam. Wanita muda itu menganggukkan kepalanya, lalu mengikuti masuk ke kamar sebelah. "Apa kabar, Ibu Monica?" sapa Akila saat melihat wanita parubaya itu terbaring tanpa dapat menggerakkan tubuhnya. Bahkan untuk tersenyum saja ia tidak mampu. Lalu Dokter Akila memeriksa Monica dengan benar. Ia melihat semua hasil pemeriksaan dalam kondisi normal. Tekanan darah dan juga kadar kolesterolnya dalam kondisi baik-baik saja. "Apakah Ibu merasa pusing di kepala?" tanya Dokter Akila dengan ramah. Monica hanya menatap tajam padanya tanpa jawaban apapun. Dan hal itu membuat sang dokter sedikit bergidik. Bang Harry, setelah saya periksa, semuanya dalam kondisi normal dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucap sang dokter. Bahkan ia tak meninggalkan resep obat apapun. "Apakah tidak ada obat yang dapat diberikan untuk ibu saya, Dok?" tanya Harry yang meragukan kemampuan sang dokter. "Begini, Bang, semua dalam kondisi normal, maka tidak perlu diberi obat apapun," Dokter Akila menjelaskan hasil pemeriksaannya. Harry semakin bingung, sebab ibunya mengalami stroke secara tiba-tiba, dan ini sangatlah hal mustahil. "Sebaiknya Abang membawa ibu berobat pada orang kampung," saran Dokter Akila, sembari mengemasi peralatan medisnya. "Apa? Berobat kampung?"
Masa iya seorang dokter harus menyarankan itu pada pasiennya? Cibir Harry dengan rasa kesal. Ya, itu terserah abang saja. Gimana nantinya? Ucap sang dokter, lalu berpamitan pergi. Harry menghela nafasnya dengan berat. Tunggu dok, berapa biaya pemeriksaan ibu saya? Tanya Harry dengan sedikit mengurangi rasa kesalnya. Tidak perlu, saya ikhlas. Semoga ibu Monica lekas sembuh, sahut dokter Akila dan bergegas naik ke atas motornya. Lalu ia merasakan desiran angin berhawa panas yang membuatnya sedikit meremang di bagian tengkuknya. Sang dokter menggigitkan pundaknya, lalu mengemudikan motornya meninggalkan rumah tersebut. Malam pun beranjak. Ruangan rumah yang biasanya terasa sangat dingin karena tempat mereka tinggal adalah daerah perbukitan, berubah suhunya menjadi sangat gerah. Kipas angin tak dapat membantu mengurangi rasa gerah yang ada. Monica berusaha berteriak memanggil putranya sebab ia merasa jika dirinya sangat takut saat ini. Satu sosok bertubuh tinggi dengan kulit berwarna hijau besar sedang menatapnya dengan seringai mengerikan. Suara Monica yang tak dapat berteriak karena ia mengalami stroke. Wardah yang mendengarnya merasa terganggu sebab kamar mereka bersebelahan dan tanpa plafon yang membuat suara mereka dapat terakses dengan jelas. Wanita itu baru saja selesai menyusui putranya dan mendengus kesal, lalu turun dari ranjang dan menuju kamar ibu mertuanya. Saat ia membuka pintu, terlihat sang ibu mertua ternyata buang air kecil. Wajahnya memucat tanpa ketakutan. Apalagi sih bu? Nyusahin orang saja, hardik Wardah dengan kesal. Jawabnya dengan bibir yang miring ke sebelah kiri. Entah apa yang ibu katakan. Ganggu istirahat orang saja, hardik Wardah yang semakin tak dapat mengendalikan emosinya. Harry yang baru saja masuk ke dalam rumah untuk mengambil air galon melihat keributan kecil tersebut. Ada apa, Dik? Kok ribut-ribut? Tanya Harry dengan penasaran. Itu ibumu buang air kecil? Aku tak sanggup merawatnya. Kamu antarkan saja kepada kakak-kakakmu. Aku tak mau merawatnya, ucap Wardah kesal. Harry membolakan matanya. Apa maksudmu? Kamu tidak mau merawat ibu? Tanya pria itu dengan penasaran. Iya, aku tidak mau. Jika kau memaksaku merawat ibumu, maka lebih baik kita berpisah saja, ancam Wardah dengan nada tinggi, lalu meninggalkan kamar sang ibu mertua dan masuk ke kamarnya. Terdengar suara pintu dibanting dengan keras dan membuat Harry tersentak kaget. Ia lalu menghampiri sang ibu. Ada apa, Bu? Tanya Harry berusaha menjaga kewarasannya. Ucap Monica dengan tatapan tajam tertuju pada jendela. Harry menoleh ke arah luar dan memeriksa di sana. Tak ada sesuatu yang mencurigakan. Hanya ada rasa di punggungnya yang menebal dan seolah ada yang mengawasi rumah mereka.
Harry menutup tirai jendela. Ia mengingat jika sore tadi sudah menutupnya, dan entah siapa yang membukanya kembali. Pria itu baru menyadari jika ia harus menyediakan pampers dewasa untuk sang ibu. Ya Rob, berilah keleluasaan rezeki untuk hamba-Mu ini, agar dapat selalu memberikan semua kebutuhan ibu hamba. Doanya dalam hati. Bu, Harry ke warung dulu ya. Ambil pampers, ucapnya lirih. Tentu saja hal itu didengar oleh Wardah. Bertambah bengkak kalau begini pengeluaranku, gerutunya dengan kesal. Harry berjalan menuju warung sembakonya. Sesaat ia melihat kelebatan tubuh yang mirip dengan Wardah melintas ke arah belakang. Harry merasa curiga. Ngapain di Wardah ke belakang malam-malam? Jika ia marah padaku, tetapi tidak juga harus ke belakang. Mana kebun karet lagi? Gumam Harry dengan penasaran. Ia mencoba mengejar kelebatan bayangan yang menyerupai Wardah tersebut. Ia tiba di belakang, tetapi tidak ada siapapun. Hanya ada bau busuk menyengat yang tercium olehnya. Kemana di Wardah? Gumamnya sembari menyapu pandangannya. Harry, panggil seseorang dengan sangat lirih, namun terdengar jelas. Siapa itu? Dik Wardah? Panggil Harry dengan kencang. Sesaat Wardah mendengar panggilan suaminya. Ia tadinya merasa jengkel kembali bertambah jengkel. Ada apa lagi sih? Wanita itu bergumam, lalu beranjak dari ranjangnya menuju keluar rumah. Ia melihat Donny dan Johnny sedang bermain gitar di bangku kayu. Don, panggilnya. Iya kak, sahut pemuda itu. Lihat Bang Harry tidak? Tanya Wardah. Tapi tadi masuk ke dalam kak. Katanya mau ambil air galon buat masak mie. Kami juga nungguin, sahut pemuda itu. Harry. Suara panggilan yang terdengar berat dan serak seolah terdengar begitu jelas di telinga pria tersebut. Seketika bulu kuduknya meremang saat merasakan ada sekelebatan bayangan yang melintas di belakangnya. Harry dengan cepat menoleh ke arah tersebut. Namun tidak ada siapapun di sana. Ia merasa sangat yakin jika melihatnya. Bang Harry, panggil Wardah dengan nada cemas dari arah dapur. Suara panggilan sang istri terdengar hingga ke bagian belakang. Ia mengerutkan keningnya. Dik, kamu di mana? Tanyanya dengan rasa penasaran. Aku di dapur. Abang di mana? Sahutnya. Seketika Harry berlari dari tempat tersebut dan menuju ke depan. Nafasnya tersengal karena bobot tubuhnya yang sedikit gempal membuatnya sangat lelah saat berlarian barusan. Bang Harry, ngapain lari-lari dari arah belakang? Tanya Donny penasaran. Terdengar Harry mencoba mengatur nafasnya yang tersengal. Ia mencoba mengontrol degup jantungnya yang tidak terkontrol. Setelah dapat menenangkan dirinya, ia mencoba menyahuti pertanyaan dari Donny, si pemuda bertubuh cungkring yang sering mangkal di warungnya.
Tadi abang lihat kakakmu ke arah belakang. Jadi, coba abang kejar. Ternyata tidak ada. Ia mengelus dadanya yang terasa masih sangat begitu berat. Kak Wardah baru saja nyariin abang. Ah, mengigo saja abang ini. Mana mie kami bang? Dah lapar nih, omel si Joni. Harry melongo. Jika istrinya masih di dalam rumah, lalu siapa yang baru saja dilihatnya? Ah, entahlah. Itu semua membuatnya sangat pusing. Pria itu kembali ke warung dan memasak mie instan seperti pesanan kedua remaja itu. Tak berselang lama, para remaja lainnya datang untuk nongkrong dan warung pun dipenuhi oleh para pelanggan setianya yang selalu memberikan pundi-pundi uangnya. Monica, suara panggilan itu kembali terdengar. Mata wanita paruh baya yang tadinya sudah terpejam, kini harus kembali terbuka. Ah! Teriak Monica di tengah malam buta. Harry yang baru saja akan menutup warungnya tersentak kaget. Sesaat, Doni menghentikan permainan gitarnya. "Makci kenapa bang?" tanya Johnny kepo. "Gak tahu John, tiba-tiba stroke, jatuh di kamar mandi, dan beberapa malam sering berteriak ketakutan," sahut Harry, lalu bergegas meninggalkan warung. Sementara itu, Doni dan yang lainnya memutuskan untuk pulang, sebab tak ingin membuat bising karena ada yang sedang sakit. Wardah, yang sedari tadi sangat sulit memejamkan matanya, dan di saat akan terlelap, justru teriakan ibu mertuanya membuatnya kembali terjaga. Seketika ia menarik nafasnya dengan berat, lalu mengacak rambutnya dengan kasar. Ia beranjak dari ranjangnya dan keluar dari kamar untuk meninjau kembali sang mertuanya. Ia melihat jika sang suami sudah berada di sana dan sedang menghadapi ibundanya. "Ada apa lagi sih, Bu? Tahu nggak, ini malam. Aku capek, mau istirahat," omel Wardah dengan kesal. Akhir-akhir ini ia merasa jika dirinya sangat mudah marah dan juga tersinggung. Hanya itu yang dapat keluar dari mulut Monica, sebab ia mengalami stroke dan tidak dapat berbicara. Sesungguhnya ia ingin mengatakan jika perutnya tiba-tiba merasa sangat sakit dan seolah sedang ditusuk ribuan jarum. Itu sangat menyiksanya. "Apanya yang sakit, Bu?" tanya Harry, berusaha tidak terpancing emosi oleh ucapan istrinya. Monica mengangkat tangan kanannya, sebab tangan kirinya tidak dapat digerakkan. Ia meletakkan tangan kanannya di atas perut, dan air matanya meluncur dari sudut matanya, seolah ingin memberitahu jika itu sangat sakit sekali. Harry memegang perut itu, lalu meraih sebotol minyak angin dan membalurkannya di sana, sembari membacakan doa untuk kesembuhan sang ibu. Sesaat Monica berteriak kencang, sebab rasa sakit tersebut semakin kuat. "Ah!" teriaknya, sembari menghentak-hentakan kaki kanannya. "Bang, tolong ya, besok tolong telepon kakakmu dan antarkan ibu ke rumahnya.
Aku tidak sanggup merawatnya, ucap Wardah kesal. Ia merasakan dunianya sangat kacau, lalu kembali ke kamarnya dengan menghampas pintu dengan kuat. Harry yang sudah sangat lelah dan tak dapat mengatakan apapun. Dan semakin lama, ia juga merasa tak sanggup jika seperti ini. Akhirnya ia tertidur di lantai karena tak sanggup menahan kantuknya. Sedangkan Monica masih terus berjaga dan berteriak kembali saat ia melihat sosok tubuh yang besar dan tinggi dengan wajah menyeramkan dan berkulit hijau. Terlihat sosok itu semakin mendekatinya dan tersenyum seringai. "Monica, ikutlah denganku," panggilnya dengan suara sangat berat. Wanita parubaya itu tersentak kaget. Ia sangat ketakutan dan wajahnya memucat melihat sosok yang sangat menakutkan itu. Ia mencoba membangunkan putranya, namun stroke yang tiba-tiba dialaminya itu memaksanya untuk tidak dapat bersuara. Bahkan berteriak saja saat ini ia tidak mampu. Sesaat perutnya kembali terasa sangat sakit, dan ini membuatnya sangat tersiksa. Keringat membanjiri tubuhnya karena mencoba menahannya seorang diri. Azan subuh berkumandang. Sosok tinggi besar dengan kulit berwarna hijau itu pun tiba-tiba menghilang. Ia merasa sangat panas saat mendengar seruan tersebut. Dan Monica kembali tenang. Namun sakit di perutnya masih terasa sangat menyiksa. Ia tidak tahu siapa makhluk mengerikan itu dan apa tujuannya. Harry terbangun dari tidurnya. Hari sudah sangat siang. Ia ketiduran sebab sangat lelah berjaga untuk sang ibu dan juga mengurus warungnya. Ia bergegas turun dari ranjang, lalu membuka warung. Sesaat ia berhenti sejenak. Dari dalam warung, ia melihat seorang pria yang merupakan tetangganya sedang duduk di atas motor, dan pandangannya tertuju pada warungnya. Ia seolah seperti sedang mengawasi sesuatu. Entah apa dan sejak kapan ia ada di sana. Harry merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Entah mengapa perasaan itu tiba-tiba hadir begitu saja. Bahkan ia terlihat berkomat-kamit membaca sesuatu yang tak jelas dan masih terus duduk di atas jok motornya. Apa yang sedang dilakukan oleh Kang Danang di sana? Gumamnya dengan penuh penasaran. Saat bersamaan, Pak Udin datang membeli rokok. "Her, beli rokok 1 bungkus," ucapnya dengan lantang. Ia bergegas mengambilnya, dan pria parubaya itu membayar dengan cepat. Ia ingin berbalik arah, namun perlahan membatalkan niatnya, lalu kembali berbalik menatapku. "Sore nanti, kamu taburi garam kasar ini sekitar warung hingga keliling rumah. Jangan sampai terputus. Dan abaikan siapa saja yang menyapamu, sembari membaca doa ruqyah," ucapnya dengan sangat serius. "Memangnya ada apa, Pak?" tanya pria itu penasaran. "Bapak merasakan ada hawa negatif di sekitar rumah dan warungmu." Lalu ia beranjak pergi tanpa menunggu pertanyaan dariku. Kulihat ia melirik Kang Jono yang sedari tadi mengawasi warungku dengan gerak-gerik yang mencurigakan. "Apa maksudnya?"
Mengapa Pak Udin mengatakan hal tersebut? Gumamku dengan lirih. Setelah hampir 1 jam lamanya, ia melihat Kang Danang menghampiri warung miliknya. Lalu ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan uang sebanyak 3 lembar dalam hitungan pas untuk membeli rokok yang bukan biasanya. Rokok itu, Her, tunjuknya pada sebungkus rokok mahal, dan ia membayarnya lalu bergegas pergi tanpa basa-basi. Harry mengambil uang tersebut, dan tiba-tiba uang tersebut terasa membakar telapak tangannya hingga terlepas dari genggamannya. Lalu apa yang akan terjadi dengan Harry? Para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan hanya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.